Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia radio RRI Mataram. Gimana kabarnya? Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Origa Sativa Mulyadi akan menemani kegiatan-kegiatan siang hari Anda karena 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang ringan mengenai KRPL. Mungkin sebagian kita udah tidak asing dengan KRPL ini atau RPL yang kependekan dari Rumah Pangan Lestari. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang KRPL secara lebih dalam, tentunya dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Beliau merupakan mahasiswa pertanian Universitas Mataram. Selamat sore Kak Pendi. Izin dulu ya, Bos. Oh ya, selamat sore. Gimana kabarnya Kak? Baik Mbak. Jadi sebelum kita masuk diskusi pada kali ini, mungkin Kak Pendi sendiri mau memperkenalkan diri. Oke, saya mau sapa audiens dulu. Selamat siang teman-teman. Nama saya Pendi Wiradharma. Saya merupakan mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, jurusan saya agribisnis. Saya sekarang semester 5 dan sedang melanjutkan program studi saya dalam rangka mengajar kelulusan. Itu aja. Wah, hebat sekali ya. Gimana nih? Pendengar masih semangat kan? Karena sebentar lagi kita akan memulai bincang-bincang siang kali ini. Tapi sebelumnya ada iklan masyarakat yang akan lewat kali ini. Jadi stay tune ya. Astaga, kok lahannya jadi gini, banyak gulmanya. Ya Allah, kok gini, mana modalnya banyak. Terus kapan dia berbuah nih? Astaga, panasnya. Ya Allah, panas. Kenapa Mbak? Ini loh Mbak, tanamannya banyak ilalangnya, padahal tiap hari dipotong. Oh gitu, tenang saja Mbak. Sekarang kita ada produk namanya Basmilang. Basmilang, apa itu Basmilang? Yaitu produk membasmi ilalang yang akan membasmi gulma sampai ke akar-akarnya. Oh, bisa didapatkan di mana itu Mbak? Dapatkan Basmilang di toko terdekat Anda. Basmilang, pembasmi ilalang. Oh gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Semoga pendengar masih setia ya mengikuti kami. Langsung aja nih yang kita mulai bincang-bincang siangnya. Gimana Kak Pendi? Udah siap nggak? 100% siap. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengenai RPL, untuk pengertian secara rinci dan jelasnya itu bisa disampaikan oleh Kak Pendi sendiri, karena mungkin ada sebagian kecil dari pendengar sekalian yang belum tahu apa sih itu KRPL. Oke, baik teman-teman. Jadi RPL itu sendiri kepanjangannya itu adalah Rumah Pangan Lestari. Jadi teman-teman, RPL itu sendiri adalah bentuk suatu kawasan, yaitu masyarakat di mana mengusahakan tanaman atau di pekarangannya sendiri untuk membuat bahan makanan gitu, untuk sebagai tempat konsumsi pribadi, itu namanya RPL. Jadi masyarakat yang nanam di pekarangan rumah, baik itu sayuran dan buah-buahan, nah itu termasuk juga dengan Rumah Pangan Lestari. Jadi itu. Wow, kalau dipikir-pikir bagus banget dong Kak ya. Iya. Jadi RPL ini bisa dilakukan oleh kita masyarakat awam dengan menanam dengan berbagai tanaman-tanaman yang bisa ditanam yang seperti cabai dan lain-lain. Iya. Tapi bisa nggak sih Kak ladang KRPL ini dijadikan ladang usaha gitu? Bisa sekali, karena ya emang kalau kita lihat RPL itu sendiri, kalau teman-teman menggeluti secara rutin dan membuat jadi ladang usaha, misal nih teman-teman membuat seperti sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran itu kalau teman-teman buat misalnya nanam
sawi ungu atau segala macam itu mahal di supermarket. Teman-teman nggak perlu pakai biaya yang banyak, cukup dengan cukup dengan biaya yang sedikit, bisa pakai botol bekas nih kayak ini, botol bekas teman-teman potong nanti masukin tanah terus buat nanam juga bisa. Jadi teman-teman nanti kalau memang mau buat itu sangat mudah sekali juga dengan biaya yang minim. Dan kalau teman-teman mau pasarkan juga ada pasarnya khusus untuk RPL ini. Untuk ya teman-teman nggak usah jauh-jauh lah pasarinnya, cukup dengan di sekitar rumah juga bisa sebenarnya. Di tetangga nggak punya sayur, ya pasarin aja, kenapa enggak? Itu aja Mbak. Wow, jadi semakin dibincang-bincang, semakin kita mendapatkan informasinya, RPL ini sangat menarik ya. Jadi ibu-ibu sekarang nih nggak sampai repot-repot nunggu kangkang sayur, nunggu, jadi bisa langsung petik di ladangnya. Jadi pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita juga bisa terhubung melalui telepon dengan nomor 053-3711-234. Mungkin bagi Anda pendengar setia, ada yang tertarik atau ingin menanyakan hal-hal mengenai tentang RPL ini. Jadi mungkin ada penjelasan dari Kak Pendi yang belum dipahami, bisa menghubungi nomor yang tadi. Baik Kak, bisa kita lanjutkan dengan penjelasannya mungkin mengenai alasan spesifik supaya kita semua bisa tergerak untuk melakukan KRPL ini di rumah masing-masing. Itu kira-kira motivasinya itu seperti apa ya Kak? Kalau dari saya alasan spesifiknya itu kita lebih ke arah ini peduli lingkungan, karena memang kalau kita lihat kalau memang tetap kita berlanjut seperti masyarakat yang terlalu konsumtif terus nggak ada kepedulian untuk lingkungan. Semisalnya nih teman-teman nggak ada petani lagi, kecenderungannya banyak itu lulusan kayak saya misal agribisnis tapi nggak terjun di petani, kebanyakan ke bank gitu loh. Jadi agak susah gitu untuk membantu gerakan peduli lingkungannya. Kita go green lah bahasanya, karena kita nanam sendiri, kita konsumsi sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau memang mau terlibat itu sebenarnya easy ya. Jadi bahasanya bisa teman-teman tanam kayak yang saya bilang tadi, ramah lingkungan juga. Jadi itu sebagai bahan motivasinya. Poin pentingnya adalah kita sadar akan pentingnya lingkungan. Karena kalau teman-teman beli di pasaran itu belum tentu bagus, higienis atau enggak, bisa jadi kebanyakan pestisida. Nah itu coba kita kurangi dengan RPL ini. Teman-teman nanti bisa membuat kawasan rumah pangan sendiri, bisa untuk konsumsi pribadi ataupun dijual ke masyarakat itu. Ya, betul sekali. Jadi dengan KRPL ini jadi sudah bisa dipastikan ya kualitas dari tanaman yang kita konsumsi, karena kita yang menanam sendiri tidak mungkin dengan diberikan dengan banyak pupuk kimia yang tentunya lebih membahayakan kesehatan. Baik Kak, kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar setia kita. Mungkin ada hal penting nih yang mau ditanyakan langsung nih. Halo Kak Regia dan Mas Pendi di studio. Saya Olivia Rosalina dari Lombok Tengah. Hai Kak Olive, jadi sekarang mau nanya apa nih? Ya, jadi gini, kan tadi Kak Pendi sudah menjelaskan secara keseluruhan nih tentang apa itu KRPL, manfaat dan juga biayanya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kan dalam kita berbudidaya pasti ada hambatan atau kendalanya kan. Nah, bisa dijelaskan secara lebih detail gitu apa saja kendala atau hambatan yang kita alami dalam berbudidaya tersebut, dan juga apakah cara perawatannya itu sama atau beda gitu, yang cara kita berbudidaya di sawah sama yang di pekarangan rumah. Mungkin cuma ini yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama Kak Olive. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya Kak. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Pendi? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Olivia Rosalina. Jadi seperti yang saya bilang, hambatannya itu emang minim kok teman-teman nanam RPL. Paling hambatannya cuma di niat itu sih. Karena gimana ya,
teman-teman mau buat nih tapi tidak ada niat, percuma gitu. Sedangkan ini sangat gampang kalian mau buat gitu. Paling ya terkendala sama pekarangan, tapi teman-teman pun saya lihat kemarin di kota tuh yang tidak punya pekarangan pun bisa buat RPL. Contohnya mereka manfaatin rooftop rumahnya. Nah itu mereka bangun di sana, tidak perlu pakai lahan, pakai botol loh, cuma pakai botol plastik ginian bisa buat gituan. Jadi ya tergantung niat dari teman-teman sendiri gitu mau buatnya. Sama karena mungkin kebanyakan juga ada teman-teman yang buat RPL tapi diselingi sama kerja gitu. Agak perawatannya itu agak nggak maksimal karena teman-teman pergi kerja terus perawatannya kadang nggak bisa. Misal kalian perawatan seminggu itu 5 kali nyiram lah seminggu, tapi cuma bisanya itu paling 2 hari, seminggu cuma 2 kali gitu. Jadi karena teman-teman kerja jadi nggak bisa dirawat. Mungkin ya karena itu jangan dulu nanam banyak, tanam yang sebisanya teman-teman dulu, sebisanya perawatannya agar tanaman yang emang diusahakan itu nggak banyak yang mati gitu. Itu aja sih. Jadi kalau Mbak Olive mau buat RPL juga saya sangat rekomendasikan sekali gitu, karena ya easy peasy lah bahasanya kalau dari saya. Itu Mbak Olive. Wah, bisa dibilang ini sangat simpel sekali ya, dibandingkan dengan kita menanam tanaman sayuran di sawah. Jadi untuk pendengar, masa sih kita tidak tertarik dengan KRPL ini? Sudah mudah diterapkan, ramah lingkungan, terus bisa memanfaatkan pekarangan rumah dengan efektif, dan tentu kualitas tanamannya juga sudah terjamin berkualitas ya. Jadi ayo nih pendengar yang berbahagia, kita sama-sama melakukan usaha tani di pekarangan rumah kita. Wajib. Nah, Kak Pendi dan pendengar setia kita pada siang hari ini, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung nih Kak. Mungkin lain waktu dan kesempatan lain kita bisa membahas lagi secara dalam lagi mengenai RPL ini. Terima kasih banyak sudah menemani dan sharing ilmu kepada kita. Untuk pendengar setia, dengan acara-acara bincang-bincang siang selanjutnya, tetap stay tune dan terima kasih Kak Pendi atas ilmu-ilmu yang di-sharingkan, yang dibagikan kali ini. Akhir kata, saya Auriga Syatifa Mulyadi dan Saya Pendi Wiradharma. Pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.